tanah yang dijanjikan, tanah yang diperebutkan. Di sebuah hamparan tanah sempit di Timur Tengah, ada wilayah kecil yang disucikan oleh 3 agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Wilayah itu bernama Palestina, tanah yang sejak ribuan tahun lalu telah menjadi tempat ziarah, peperangan, dan harapan. Bagi orang Yahudi, tanah itu disebut Eretz Yisrael, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Bagi orang Arab Palestina, tanah itu adalah rumah nenek moyang mereka selama berabad-abad. Kedua bangsa ini sama-sama menganggap tanah itu bukan sekedar wilayah, melainkan identitas dan iman. Awal dari luka lama. Cerita panjang ini dimulai pada akhir abad ke-19. Saat itu, orang Yahudi di Eropa menghadapi diskriminasi dan kekerasan yang brutal. Mereka merindukan tanah yang aman, tempat mereka bisa hidup tanpa takut, dan sebagian percaya bahwa tanah itu adalah Palestina, sebagaimana tercantum dalam kitab suci mereka. Muncullah gerakan bernama Zionisme, dipimpin oleh Theodor Herzl, yang berambisi mendirikan negara Yahudi di tanah leluhur. Masalahnya, ketika mereka datang ke Palestina, tanah itu tidak kosong. Di sana telah hidup jutaan orang Arab, Muslim dan Kristen yang memiliki rumah, kebun zaitun, pasar, dan sejarah mereka sendiri. Kedua bangsa ini sama-sama menganggap tanah itu bukan sekedar wilayah, melainkan identitas dan iman. Perang Dunia I dan janji yang bertabrakan. Saat Perang Dunia I meletus, Inggris berjanji kepada bangsa Arab akan memberikan kemerdekaan jika mereka membantu melawan Kesultanan Ottoman. Namun diam-diam, Inggris juga berjanji kepada orang Yahudi melalui Deklarasi Balfour 1917 bahwa mereka akan mendukung pembentukan tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina. Dua janji ini saling bertentangan, dan disinilah benih pertikaian mulai tumbuh. Negara yang terbelah. Setelah Perang Dunia II dan tragedi Holocaust yang membunuh jutaan Yahudi, dunia merasa bersalah dan mendukung pendirian negara Israel. Pada tahun 1947, PBB membagi Palestina menjadi 2 wilayah, satu untuk orang Yahudi, Israel, dan satu untuk orang Arab, Palestina. Namun bagi bangsa Arab, keputusan itu tidak adil. Mereka merasa dijajah di tanah sendiri. Maka pada tahun 1948, ketika Israel memproklamasikan kemerdekaannya, negara-negara Arab sekitar menyerang. Israel menang, dan wilayahnya meluas jauh lebih melebihi peta yang diberikan oleh PBB. Sementara itu, ratusan ribu warga Palestina terusir dari rumah mereka menjadi pengungsi di negara lain. Peristiwa itu disebut Nakbah, yang berarti bencana besar. Perang demi perang, dendam demi dendam. Sejak saat itu, perang demi perang meletus. 1956, krisis terusan Suez. 1967, Perang 6 Hari, di mana Israel merebut tepi barat, Yerusalem Timur, dan Gaza. 1973, Perang Yom Kippur. Israel terus memperkuat kekuasaannya, sementara Palestina semakin terpecah. Dari pihak Palestina, muncul organisasi PLO, Palestine Liberation Organization, yang berjuang merebut tanah airnya kembali, dengan perlawanan, diplomasi, hingga aksi bersenjata. Namun bagi Israel, tindakan PLO dianggap terorisme. Harapan yang hampir jadi kenyataan. Pada tahun 1993, dunia melihat secara harapan. Di Washington DC, Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat, pemimpin PLO, berjabat tangan dalam perjanjian Oslo. Dunia bersorak, seolah perdamaian tinggal selangkah lagi. Tetapi perdamaian itu rapuh. Sebagian Yahudi menganggap Rabin pengkhianat, dan ia dibunuh oleh bangsanya sendiri. Sementara di sisi Palestina, muncul kelompok baru, yaitu Hamas, yang menolak berdamai dengan Israel dan bersumpah akan terus melawan. Tembok, rudal, dan air mata. Kini, wilayah Palestina terpecah 2. Tepi barat dikuasai sebagian oleh otoritas Palestina, namun penuh dengan permukiman Israel. Gaza dikuasai oleh Hamas dan sering dibombardir oleh Israel sebagai balasan atas serangan roket. Setiap kali satu pihak menyerang, pihak lain membalas. Setiap kali anak-anak terbunuh, kebencian bertambah. Setiap kali perundingan damai dimulai, rasa saling curiga menggagalkannya lagi. Dunia menyaksikan
Sebagian membela Israel, sebagian membela Palestina, namun tidak ada yang benar-benar bisa menghentikan darah yang tumpah. Mengapa mereka tak bisa damai? Ada banyak alasan, tetapi semuanya bermuara pada rasa takut dan kehilangan. 1. Israel takut hilang dari peta dunia, karena sejak berdiri selalu dikelilingi musuh. 2. Palestina takut kehilangan identitas dan tanah air, karena mereka hidup di bawah pendudukan. 3. Agama dan sejarah membuat tanah itu terlalu suci untuk dibagi. 4. Politik dan kepentingan global memperumit semuanya. Damai menjadi kata yang indah, tetapi di tanah suci itu, terlalu banyak luka yang belum sembuh. Penutup. Harapan di tengah puing. Meskipun demikian, tidak semua orang menyerah. Ada orang Israel yang menanam pohon zaitun di perbatasan Gaza untuk menghormati anak-anak Palestina yang tewas. Ada orang Palestina yang mengajar anak-anaknya agar tidak membenci meski rumah mereka hancur. Mungkin suatu hari nanti, ketika generasi baru lahir dan tidak lagi mewarisi kebencian, tanah yang kini dipenuhi duka itu akan kembali menjadi tanah suci, bukan karena perang, tetapi karena kedamaian.